kecantikan dirinya. Apalagi yang kita lihat terhadap istri kita itu bukan kecantikan secara zahir, akan tetapi yang kita lihat kecantikan secara batin. Masya Allah, pandangan kecantikan kita melihat istri kita secara batin itu akan menumbuh suburkan keharmonisan dalam rumah tangga. Ini untuk menghindari daripada peristiwa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu seorang istri melihat suami, jangan melihat kekurangannya, akan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sayang kepada hambanya, niscaya apapun yang dikehendaki oleh hambanya Allah ijabah, Allah qabul. Terutama yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemantapan hati seorang hamba di dalam keistiqomahannya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan, ketenangan dalam hati seorang hamba itu adalah merupakan karunia rezeki yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan hati seorang hamba kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada hakikatnya perbuatan itu adalah yang halal. Apa itu hamba Allah? Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi talaq. Hadza rawu Abu Dawud fi sunanih. Perkara yang halal yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Sebagaimana yang diketengahkan oleh Abu Daud di dalam kitab sunannya, bahwasanya hadis ini menjelaskan pada hakikatnya hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak. Apa itu tolak? Tolak itu perkataan atau kalam yang sering kita ucapkan terhadap istri atau suami, yaitu kalimat cerai. Hada. Tolak itu adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian dalam hidup yang dihalalkan menurut daripada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perbuatan itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini hamba Allah, bukan tolaknya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Apa yang dibenci oleh Allah? Melainkan penyebab-penyebab yang menjurus ke arah tolak. Jadi sebelum perceraian atau cerai yang dibenci oleh Allah, tolak itu sebelum-sebelumnya itu, kejadian-kejadian hal-hal yang sebelum-sebelumnya itu, seperti hubungan suami istri yang semakin kian menjadi yang buruk, hal yang buruk atau buruk dalam hubungan suami istri. Banyak persengketaan dan perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Nabi SAW pun pada dasarnya juga pernah menolak Siti Hafsah radhiyallahu anha, akan tapi kemudian merujukinya. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala belum pernah menghalalkan sesuatu yang lebih ia benci daripada talak. Ini hubungan suami istri sama Allah. Jadi keharmonisan, mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah, sukun, tahan lama, mawaddah penuh dengan kasih sayang, mawaddah penuh dengan cinta, warahmah penuh dengan kasih sayang. Jadi hubungan antara suami istri, khawatirkan kita dalam hidup kita itu jangan sampai dalam kehidupan kita itu terjadi yang namanya talak.
karena Allah Subhanahu wa taala membencinya. Artinya apa? Hubungan sebelumnya yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah benci itu perkara kejadian sebelum daripada talaknya itu atau perceraian itu. Kenapa? Sebelum terjadi perceraian sudah barang tentu di antara suami dan istri atau kedua dalam rumah tangga ini, dalam rumah tangga ini, istri dan suami ini, sebelumnya pasti terjadi hal-hal yang buruk. Maka dari itu saling mengerti antara satu sama lain, antara istri dan suami saling mengerti. Istri, suami, kita selaku suami melihat seorang istri, jangan lihat cantiknya. Semakin hari semakin kita melihat seorang istri itu menjadi bosan. Jangan kita lihat di sananya. Kita melihat wanita lain ada yang cantik, lantas istri kita hilang akan kecantiknya. Tidak. Kita lihat istri kita itu paling cantik. Sekalipun sudah tua, tetap kita memandang istri kita itu cantik. Tidak ada yang melebihi kecantikan dirinya. Apalagi yang kita lihat terhadap istri kita itu bukan kecantikan secara zahir, akan tetapi yang kita lihat kecantikan secara batin. Masya Allah. Pandangan kecantikan kita melihat istri kita secara batin, itu akan menumbuh suburkan keharmonisan dalam rumah tangga. Ini untuk menghindari daripada peristiwa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu seorang istri melihat suami, jangan melihat kekurangannya, akan tapi terus melihat akan kelebihan seorang suami. Pandang kelebihan-kelebihan seorang suami. Suami itu, duhai para istri, para wanita, simple. Suami itu kasih kemanjaan terhadapnya, terusus yang dikatakan tadi, penyebab daripada perusakan atau terjadinya talak dalam rumah tangga itu khususnya dalam hubungan suami istri. Manjakan dia pada saat itu sunnah bagimu, surga bagimu di saat kamu sebagai seorang istri mampu memberikan kebahagiaan. Kalau hal itu sudah antunna berikan kepada suami-suami antum, bahagia suamimu, otomatis otaknya akan menjadi cerdas dalam berpikir, dan dia semakin cinta kepada engkau, semakin sayang kepada engkau, semakin dia merindukan sosok engkau dan tidak mau kehilangan daripada engkau, duhai para suami, duhai para istri. Jadi manjakan para suami, simpel urusannya istri suami itu, sehingga dia semangat bekerja. Di saat dia semangat bekerja, dia akan memberikan nafkah pada engkau. Bahkan keinginan cita-cita yang kau inginkan, dia akan berupaya bagaimana caranya, dengan cara yang halal. Hada. Jadi bagi seorang istri gampang. Kemudian seorang suami, manjakan istrimu juga dengan kalimat lemah lembut, kasih sayang kepadanya, agar istrimu menjadi sosok istri yang diajarkan oleh Rasulullah, layaknya perempuan-perempuan, para wanita-wanita yang saleh wa salihah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan meniru daripada istri-istri para alim ulama, para ulama usoleh, insyaallah. Jadi perbanyakilah antum selaku suami berkasih sayang, bekerja keras. Jangan melihat kecantikan istri itu mentang-mentang dia sudah tua, melihat keriputnya mulai kita kendur akan melihat mencintai suami istri kita, tidak. Akan tetapi pandai-pandai melihat seorang istri itu, lihatlah kelebihan yang ada dalam batinnya. Jadi hamba Allah, agar tidak terjadi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu peristiwa talak antara suami dan istri, cintailah kekurangannya satu sama lain, jangan mencintai kelebihan satu sama lain, dan berbuat saling mengertilah, saling menghargailah, saling menghormatilah. Apapun suamimu, apapun istrimu, pada hakikatnya duhai para suami, terkhusus antum adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum berharap untuk istri menjadi orang yang soleh, solehkan lebih dahulu dirimu, sehingga insyaallah dalam rumah tangga kita akan terjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tahan di dalam pernikahan, penuh dengan cinta di dalam rumah tangga, dan penuh dengan rasa kasih sayang, sehingga kita akan menumbuh suburkan rasa cinta, rasa mahabbah, rasa cinta satu sama lain, dan terjadi kekal selama-lamanya, kecuali nyawa yang memisahkan kita kepada istri kita dalam rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, dan terhindar daripada yang namanya tolak. Karena kenapa? Abghadul halali ilallahi talaq.
perkara halal yang paling dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara talak. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada peristiwa ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Al-fakir da'im ilallah wal 'afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.